Dengar suara Budawi? Oh iya, iya. Coba dibuka kameranya semua. Coba dibuka kameranya. Dibuka kameranya semuanya. Ya, coba sambil kita belajar di sini, disiapkan bukunya ya. Yang punya buku silakan dibuka. Dibuka untuk bab teks anekdot, silakan dibuka dulu. Jadi nanti dalam teks anekdot itu kita akan mempelajari yang pertama menganalisis atau mengevaluasi aspek makna tersirat teks anekdot. Bisa terlihatkah itunya materinya? Oh iya, bisa terlihat jelas? Oh iya. Ya, jadi yang pertama menganalisis atau mengevaluasi aspek makna tersirat teks anekdot. Yang kedua, mengonstruksi atau menyusun makna tersirat teks anekdot. Nah, sebelum kita lanjutkan, kira-kira apa itu arti kata tersirat itu? Ada yang tahu arti kata tersirat? Ibu, mohon izin, saya lagi di tempat duka, Bu. Oh gitu. Siapa ini? Anita, Amalia. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Di Gang Nusantara. Nenek saya di Gang Nusantara. Oh iya, kamu namanya siapa, Nak? Maria Efrensia Nola, Bu. Oh iya, silakan. Ya. Izin keluar ya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Ayo yang lainnya. Apa makna tersirat itu makna yang seperti apa? Tersembunyi atau terkandung? Iya. Iya, betul. Tersembunyi ya, atau yang terkandung tapi tidak tertulis di situ. Jadi ada dua macam ya, tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu kita bisa melihat atau bisa membaca di situ, sudah dijelaskan di situ. Tapi kalau tersirat kita memaknai sendiri ya. Nah, berarti yang pertama ya, menganalisis atau mengevaluasi aspek makna tersirat teks anekdot. Berarti dalam teks anekdot kita mencari ya, memaknai inti atau isi dari teks anekdot. Kemudian yang kedua, mengonstruksi atau menyusun makna tersirat teks anekdot. Berarti setelah kita tahu maknanya, kemudian nanti kita menyusun. Ya, menyusun makna tersirat berarti menceritakan kembali ya dengan kalimat kita sendiri. Itu ya makna tersirat. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari materi hari ini, peserta didik mampu menganalisis makna tersirat dengan tepat setelah membaca teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mampu mengonstruksi atau menyusun makna tersirat dengan tepat setelah membaca teks anekdot. Jadi dalam menganalisis makna tersirat dan menyusun makna tersirat itu nanti kita harus membaca teks anekdot terlebih dahulu. Jadi harus ada teks anekdotnya ya. Sudah dibuka ya yang bab teks anekdot? Sudah. Ya. Sebelum Ibu lanjutkan, tadi sudah Ibu tanya, adakah yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca teks anekdot? Sudah ada bayangannya, oh teks anekdot itu seperti ini gitu. Ya, siapa? Rida Maulana? Ya. Suaranya tidak terdengar. Rida kelas berapa? Jurusan apa? Ya. TKP berapa? TKP 2. Ya, coba. Apa itu teks anekdot? Adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesahkan.
biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Iya, ya betul ya. Jadi teks anekdot itu cerita ya, cerita lucu ya, cerita lucu yang menceritakan orang yang terkenal maupun tidak terkenal. Tapi kebanyakan untuk teks anekdot itu adalah menceritakan orang yang sudah terkenal ya. Tujuannya apa tujuannya? Apa tujuan membuat teks anekdot? Apakah sekedar untuk lucu-lucuan saja atau seperti apa? Yang lainnya? Ariel? Menyindir, Bu. Iya, betul sekali. Ya, jadi teks anekdot itu dibuat tujuannya untuk menyindir atau mengkritik ya. Menyindir atau mengkritik yang nantinya, tapi menyindir dan mengkritiknya positif ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ya, tujuan positif. Kira-kira teks anekdot itu sama tidak dengan cerita lawak misalnya? Sama tidak teks anekdot? Sama? Sama Bu, karena hiburan cerita lucu termasuk hiburan juga. Sedangkan teks anekdot itu bertujuan untuk menghibur pada suatu cerita. Iya, ada persamaannya ya. Jadi ada persamaannya, yaitu persamaannya adalah tujuannya untuk menghibur ya, untuk menghibur. Tetapi jangan lupa bahwa teks anekdot itu ada tujuan utamanya ya, tujuan utamanya jangan dilupakan ya. Tujuannya memang menghibur, tapi ada tujuan utamanya, yaitu tujuannya untuk apa tadi? Ariel tadi? Menyindir atau mengkritik. Iya, menyindir atau mengkritik ya. Jadi itu tujuan utamanya ya. Dah, teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Sudah tadi ya. Cerita singkat yang menarik ya, karena lucu dan mengesankan, biasanya tentang orang penting atau terkenal dan berdasarkan kenyataan atau kejadian yang sebenarnya ya. Ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti kalau misalkan ditanya menggunakan bahasanya sendiri, menggunakan kalimatnya sendiri, itu Ibu malah lebih setuju seperti itu. Jadi tidak harus seperti Kamus Bahasa Indonesia itu ya. Jadi yang penting bisa dipahami, kalian sudah memahami, oh teks anekdot itu seperti itu. Jadi tidak harus dihafalkan kata-katanya ini ya. Ini hanya untuk untuk membantu kalian saja. Dilihat dari definisi tadi, nah bisa dilihat ciri-ciri teks anekdot: bersifat humor atau lelucon ya, tadi sudah disebutkan ya, humor atau lelucon. Menggelitik, membuat pembacanya merasa terhibur ya, bisa tertawa, bisa kok bisa seperti itu, jadi gitu ya, menggelitik. Bersifat menyindir, menceritakan orang penting, memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini tadi tujuannya. Bersifat menyindir, kemudian memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuannya menyindir itu untuk apa? Misalkan saja, menyindir Pak RT misalkan, dari bawah aja ya, misalkan, atau menyindir guru misalkan, menyindir Budawi misalkan, tujuannya menyindir guru. Bersifat menyindir berarti harus punya tujuan. Mengapa saya membuat anekdot ini? Tujuannya agar Budawi seperti apa? Agar guru menjadi lebih baik dalam mengajar atau dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi tujuan harus mempunyai tujuan. Kalau membuat anekdot, tujuan saya membuat anekdot ini apa? Apakah hanya untuk menyindir saja atau hanya untuk menghibur saja ya? Memang tujuannya menyindir, tapi harus mempunyai tujuan akhir, karena menyindirnya itu menyindir yang bertujuan positif ya, menyindir atau mengkritik ya, bahasa yang lebih enak didengar ya, mengkritik. Nah, kita kalau mengkritik seseorang ya, mengkritik itu harus mempunyai tujuan. Jangan hanya asal mengkritik saja. Yang keenam, kisahnya hampir menyerupai dongeng. Ini dikatakan hampir menyerupai dongeng, yaitu bersifat narasi
ya, bersifat narasi. Kita geser sedikit ya, geser sedikit ke narasi. Dongeng bersifat dongeng atau narasi. Ada yang ingat ciri-ciri narasi itu seperti apa? Contohnya dongeng itu tadi. Contohnya dongeng bersifat narasi. Berarti ceritanya itu seperti apa? Ada apanya? Ada apanya? Ada unsur pembentuknya seperti tema, latar, alur. Iya betul. Tema harus ada, cerita apapun, tulisan apapun, ya teks apapun wajib itu tema. Kemudian ada narasi, latar. Nah, latar atau setting. Ya, ada latar tempat, latar apa lagi? Waktu. Apa? Latar tempat, latar waktu. Latar Suasana ya, suasana sedih, bahagia. Kalau anekdot otomatis suasananya berarti lucu. Ya, betul. Ada setting atau latar, terus ada apa lagi? Alur. Ya, jangan lupa. Yang membuat orang paham atau tidaknya cerita itu tergantung dari alurnya. Kalau alurnya bagus, berarti orang yang membaca atau yang mendengarkan pasti bisa memahami. Ya, tuh. Jalannya cerita. Ada apa lagi? Apa? Watak atau pengertian. Iya. Watak atau karakter tokohnya. Ya, watak atau karakter tokoh. Masih ada lagi? Sudut pandang. Nah, ini yang sering ditanyakan tapi sering bingung-bingung, sering agak bingung. Sudut pandang. Sudut pandang itu yang seperti apa? Pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Lah, sudut pandang ada berapa? Sudut pandang orang pertama dulu. Sudut pandang orang pertama itu jika tokohnya bernama Saya, aku, atau bagi. Iya. Mengarah ke diri sendiri. Iya, mengarah ke diri sendiri. Jadi yang menjadi tokohnya berarti pengarangnya, ya. Saya, aku, gue. Ya, kalau pakai bahasa keren ya, gue. Tuh. Terus ada sudut pandang orang kedua. Iya, betulkah? Adakah sudut pandang orang kedua? Ada tidak sudut pandang orang kedua? Ayo, sudut pandang orang kedua itu siapa? Kamu. Ada enggak toh? Iya, kalau kamu itu berarti pembacanya atau penontonnya. Yang ada adalah sudut pandang orang ketiga. Ya, sudut pandang orang ketiga itu tokohnya bernama Mereka. Kalau banyak berarti mereka, kalau satu orang Iya. Iya atau dia atau nama orang, nama tokoh. Ya, si Ani, Rini, Ariel, Aska, Vika, ya. Rizky, Nur Afifah. Jadi kalau tokohnya bernama orang berarti itu sudut pandang orang ketiga. Ya. Jadi untuk teks anekdot itu kisahnya ya tadi ya kisahnya menyerupai dongeng yaitu narasi ya narasi bisa tokoh hewan bisa tokoh manusia ya untuk jenis-jenisnya bisa dilihat di buku itu ada bermacam-macam jenis teks anekdot. Evaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Bagaimana cara kita memaknai atau mencari makna tersirat dalam teks anekdot. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi kalau misalkan disuruh silakan memaknai tersirat teks anekdot yang sudah kalian baca. Berarti mendata pokok-pokok isi apa? Pokok-pokok isi itu. Nah, di situ ada siapa. Kalau siapa itu berarti apa yang kita cari di situ? Kalau siapa berarti yang kita cari di situ apa? Nama tokohnya. Iya, betul. Jadi nama tokohnya siapa yang dalam cerita itu. Terus apa? Kalau apa? Apa berarti jawabannya
untuk mengidentifikasi peristiwa yang diceritakan. Iya, berarti apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan si tokoh, ya. Jadi ada tokoh si A, apa yang dilakukan si tokoh, di mana? Nah, di mana ini tadi berhubungan dengan Tempat, setting tadi ya, latar ya, latar, kapan? waktu, Ya, latar juga ya. Nah, mengapa? alasan, Ya, alasan. Mengapa dia melakukan itu? Bagaimana? Bagaimana berarti menjelaskan apa? Bagaimana menjelaskan? pada sebab dari tindakan yang dilakukan tokoh. Ya. Jadi prosesnya di situ seperti apa? Keadaannya seperti apa? Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya sampai di sini dulu? Yang kedua, mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, mengidentifikasi itu yang kita cari adalah pesan. Pesannya apa? Kritiknya seperti apa? Kalau ada nasihat, nasihatnya seperti apa? Ini bisa juga untuk pesan, kritik dan nasihat ini bisa juga menyatu ya, bisa juga menyatu, bisa juga masing-masing, sendiri-sendiri. Jadi untuk pertemuan hari ini yang kita bahas cukup itu saja dulu. Nanti untuk berikutnya masih ada lagi ya, masih ada struktur, ada ciri kebahasaan, ya, ada bagaimana cara membuat teks, langkah-langkah membuat teks anekdot. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi ini Ibu kasih lihat lagi untuk tujuan pembelajaran. Jadi apakah sekarang kalian sudah memenuhi ini? Silakan dilihat. Peserta didik mampu menganalisis makna tersirat. Coba silakan dilihat halaman 50 ya, yang ada bukunya. Silakan dibuka halaman 50. Semua ada bukunya? Semua ada bukunya ya? Ada, Bu. Ya, silakan dilihat halaman 50 yang teks anekdot 1. Silakan dibaca dulu sebentar. Ya, dibaca dulu sebentar. Sudah, ini Ibu tutup ya ininya, materinya. Yuk, silakan dibuka. Silakan dibuka kameranya semua. Silakan dibuka kameranya semua. Sudah selesai dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sekarang tadi kan tujuannya bisa memaknai secara tersirat ya. Ada yang bisa menceritakan atau memaknai teks anekdot yang sudah dibaca? Siapa yang bisa menceritakan kembali? Andi Hermi, coba kameranya dilihatkan, dibuka kameranya, Andi Hermi. Evi Sartika, coba apa makna teks anekdot yang sudah kalian baca? Tadi yang cara yang pertama tadi kan mengevaluasi tadi kan. Nah, mendata pokok-pokok isi. Siapa? Terus apa tadi? Apa? Loh. Evi, mana kameranya? Siapa, apa, di mana, kapan? Sebutkan itu aja. Menjawab pertanyaan ini aja dulu. Siapa? Nah, siapa tokohnya di situ? Siapa tokohnya? Presiden Bill Clinton, penjara, polisi, dan Gus Dur. Iya, jadi ada 4 ya, ada 4 tokohnya. 4 atau 5? Presiden Bill Clinton, penjual rokok, kemudian polisi, dan ajudan Gus Dur. Ya, 5. Ya. Tuh. Terus apa yang dilakukan mereka? Presiden Bill Clinton dari Amerika Serikat bertanya apakah ini Jalan Sudirman mendapatkan jawaban berbeda dari 3 orang yang berbeda. Iya, jadi Bill Clinton bertanya tentang Jalan Sudirman kepada 3 orang ya, kepada 3 orang. Ternyata 3 orang itu jawabannya berbeda-beda. Nah, Bill Clintonnya bingung. Tanya penjual rokok, jawabannya oh, ya kan? Tanya polisi, jawabannya benar. Terus tanya lagi ajudan, ya. Terus
Kapan? Ada enggak penjelasannya di situ kapan? Tidak ada, Bu. Iya, tidak ada, berarti tidak dijelaskan di situ. Kalau tidak dijelaskan di situ settingnya berarti kita tidak usah mengada-ngada, karena ini cerita harus sesuai dengan apa yang kita baca. Dimana kapan dijelaskan enggak di situ kapan? Oh, di mana tadi ada gitu loh, di mana? Sudirman. Di Jakarta. Di Jakarta ya, tepatnya di Jalan Sudirman, ya kan? Ya, mengapa dan bagaimana? Mengapa dan bagaimana? Kira-kira itu penjelasannya seperti apa? Ya, kenapa si Bitan bertanya ke Jalan Sudirman? Karena dia bingung dan dia bertanya apakah ini benar Jalan Sudirman, dan saat itu dia mendapat 3 jawaban yang berbeda. Dan bagaimananya dia karena bingung mendapat 3 jawaban yang berbeda, akhirnya dia bertanya kepada Gus Dur. Iya. Dan Ternyata Gus Dur menjelaskan, tetapi terakhirnya ketika ditanya dia ya itulah, Bu. iya, waktu ditanya pertama jawabannya benar, waktu ditanya kedua jadi memberi penjelasan ya tadi. Ternyata setelah ditanya yang kedua, Gus Dur menjawab oh gitu ya. Iya, itu untuk mendata pokok-pokoknya berarti seperti itu ya. Kita menceritakan isi di situ, siapa, mengapa, bagaimana ya, seperti itu. Kemudian mengidentifikasi makna tersirat, pesan, kritik, nasihat. Pesannya siapa tadi yang menjawab terakhir ini tadi, siapa ya? Yang menjawab terakhir tadi siapa? Coba tunjukkan, angkat tangan gitu. Siapa tadi? Suaranya siapa tadi? Ibu enggak lihat tadi. Siapa tadi yang menjelaskan yang terakhir tadi? Aska mungkin, Bu. Oh, Aska. Terus Askanya kemana sekarang? Saya, Bu, hadir. Oh iya, Aska suaranya ya. Aska UTKP 2. Apa? Pesan kritik, kira-kira apa di situ? Pesan kritik. Adakah pesan di situ? Atau Ibu minta satu lagi, menceritakan mulai dari awal sampai akhir, menggunakan menceritakan kembali, biar nanti kita paham sama-sama gitu ya. Siapa yang mau menceritakan cerita dari awal sampai akhir, tapi diambil intinya saja, baru nanti kita cari pesan kritik seperti apa. Atau sebelum itu Ibu tanya dulu, apakah memang ini menurut kalian, apakah teks ini teks anekdot? Menurut kalian apa? Iya. Di mana kalian kok merasa bahwa teks ini adalah teks anekdot? Itu di mana yang menunjukkan bahwa itu teks anekdot? Ciri-cirinya tadi? Ya, di mananya kok kalian meyakini bahwa itu teks anekdot? Presiden ajudan Bill orang penting dari Amerika Serikat, termasuk orang penting. Ya, yang pertama adalah orang penting, Presiden Bill Clinton dan Gus Dur. Terus yang kedua? Bersifat menyindir. Iya, bersifat menyindir. Siapa yang disindir di situ? Kira-kira sindiran ditujukan kepada siapa? Penjual rokok dan seorang polisi. Iya kah? Sindiran Presiden. Sindiran ditujukan kepada Gus Dur. Ya, sindiran apa kira-kira? Tamatan Istimewa. Ya, siapa nih? Saya kamu. Siapa? Sebutkan nama. Nur Afifah Nadine dari OTKP 2. Nur Afifah, ya. Tunjukkan Afifah, kamera buka. Kameranya dibuka. Nur Afifah? Ya, gimana? Kira-kira yang disindir Gus Dur. Nah, menyindirnya mengkritiknya tentang apa yang dikritik? Tentang pendidikan, tamatan pendidikan. Tentang Tamatan pendidikan. tamatan pendidikan. Maksudnya seperti apa? Yang bagian ini, Bu. Oh, begini, kalau Anda bertanya kepada tamatan SD, maka jawabannya adalah oh. Kalau bertanya kepada tamatan SMA, jawabannya betul. Yang itu, bagian itu. Terus ternyata ketika Gus Dur ditanya, Jawabnya, berarti kritikannya berarti tamatan SD. Gus Dur tamatan SD. berarti
sarjana. Iya, meskipun beliau sarjana tamatan universitas, ternyata ketika ditanya spontan, jawabannya menyerupai atau sama dengan jawaban dari lulusan SD gitu ya. Kemudian yang ciri tadi, ciri yang lucu tadi di mana? Kita harus tahu ya, jadi dalam teks anekdot itu bagian mana yang di situ menggelitik dan lucu, karena dalam teks anekdot itu adalah intinya ya, inti strukturnya ya. Jadi nanti kalau kita mempelajari struktur, itu bagian intinya adalah yang lucu itu tadi. Nah, di mana letak kelucuannya? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyebutkan di bagian mana yang lucu tadi teksnya? Ya? Di akhir cerita. Iya, betul ya. Di akhir cerita ya, ketika setelah Gus Dur menjelaskan ya begitulah jawaban dari orang lulusan SD, jawabannya seperti ini, SMA seperti ini. Kemudian ketika Gus Dur kalau lulusan universitas seperti ini, ketika Gus Dur sendiri ditanya apakah beliau juga, berarti beliau lulusan universitas gitu. Beliau menjawabnya bukan benar, bukan betul ya, tetapi jawabannya adalah justru oh. Nah, berarti itu tadi penjelasan itu tadi yang bertolak belakang ya. Jadi seperti itu ya untuk teks anekdot, kita mengidentifikasi ya, mengevaluasi, atau dengan kata yang mudah itu adalah memaknai ya, dan menceritakan kembali teks anekdot. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ya, Ibu akhiri dulu ya, Ibu akhiri sampai di sini. Jangan ditutup dulu. Jangan keluar dulu. Nanti setelah ini silakan dicek di classroom ya. Jadi untuk mengecek kehadiran, jadi silakan kalian nanti dilihat di classroom, di situ ada informasi seperti apa, silakan dilihat ya. Bukan sekarang ya, sekarang belum Ibu kirim. Jadi nanti agak-agak siang ya, silakan dicek di situ. Jadi nanti Ibu melihatnya dari situ. Baik,